Nabi bersabda, ana wa kafil yatim hakadha fil jannah. Kata Nabi, nanti di surga saya sama orang yang memelihara anak yatim itu begini. Artinya apa? Dekat. Ya, surganya orang yang menanggung anak yatim itu dekat dengan surganya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati para alim ulama, para asatid, para tokoh masyarakat, juga seluruh jamaah pengajian Majelis Talim Darul Muhibbin, juga anak-anakku, anak yatim, semuanya mudah-mudahan selalu dalam ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, malam ini agendanya di samping rutin ngaji tiap malam Kamis, malam ini sekaligus santunan anak yatim dan du'afa. Mudah-mudahan para dermawan yang telah memberikan sebagian hartanya untuk terlaksananya santunan yatim dan du'afa akan dimudahkan urusannya, dilipat gandakan rizkinya, dan akan menjadi wasilah diampuninya segala dosa dan menjadi husnul khatimah. Mudah-mudahan anak-anak yatim yang malam ini disantuni akan tumbuh menjadi anak yang soleh solehah, anak yang menjadi generasi kebangsaan bangsa dan negara. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya teringat pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ya. Suatu ketika beliau keliling kampung, seorang khalifah ini keliling kampung, lalu mendapati ada seorang yang sedang kesakitan. Jadi terdengar suara merintihnya. Lalu khalifah menghampiri dan bertanya, kenapa? Sakit khalifah. Sakit apa? Sakit perut. Kenapa? Dari pagi belum makan. Lalu khalifah perintahkan ajudannya untuk mengambilkan makanan, mengambilkan harta uang dari kas negara. Lalu dilanjutkan lagi keliling, ketemu lagi orang yang sedang merintih kesakitan. Lalu beliau menghampiri dan bertanya, kenapa sakit perut? Kenapa bisa sakit perut? Ternyata karena kekenyangan.
ya. Yang satu sakit perut karena kelaparan, yang satu sakit perut karena kekenyangan. Lalu khalifah berkata, seandainya yang punya harta lebih mau membagi kepada yang fakir miskin, maka sungguh tidak ada lagi yang sakit perut. Ini terjadi sakit perut karena yang kaya kekenyangan, yang miskin kelaparan. Biar nggak ada yang sakit perut, seharusnya yang kaya jangan makan sendiri, berbagilah kepada yang miskin sehingga nggak ada lagi yang sakit perut. Jamaah yang dimuliakan Allah, ini gambaran terjadinya bencana musibah seringkali karena yang kaya tidak peduli kepada yang miskin. Yang kaya tidak punya rasa kasihan, rasa iba, sehingga tidak pernah menyumbangkan hartanya kepada yang membutuhkan. Maka mudah-mudahan dengan terjadinya santunan yang kaya mau membagi pada yang miskin, mudah-mudahan khususnya kampung ini akan Allah hindarkan dari bala dan musibah. Ya, nggak ada lagi yang sakit. Cuma kemarin waktu gagasan ini mau dilaksanakan, ada beberapa yang konsultasi tentang santunan yatim. Saya bilang jangan cuma yatim. Kenapa? Karena kalau cuma yatim sangat terbatas, orangnya terbatas, anaknya terbatas. Sementara yang membutuhkan lebih banyak yang bukan yatim. Karena definisi yatim itu anak yang belum balik. Kalau perempuan belum pernah haid dan umurnya belum lewat 15 tahun. Jadi kalau perempuan disebut balik, itu sudah pernah haid atau umurnya sudah 15. Mana yang duluan? Kalau laki-laki balik itu kalau pernah keluar mani, sperma, mimpi basah, atau umurnya sudah 15 tahun. Intinya kalau seorang anak umur sudah 15 tahun pasti sudah balik. Ya, pasti sudah balik. Karena 15 ini maksimal. Pernah haid kek? Enggak kek. Pernah keluar mani kah? Enggak. Kalau 15 tahun berarti balik. Cuma kalau perempuan seandainya belum 15 tahun sudah haid, namanya balik, meskipun umurnya baru 12 tahun. Laki-laki umurnya baru 13 tahun tapi pernah mimpi basah keluar mani, berarti sudah balik. Sehingga ketika dia umurnya sudah 14 tahun, atau perempuan misalnya umurnya udah 12 tahun udah pernah haid, sementara dana yang dikumpulkan hanya untuk yatim, maka anak yang sudah haid ini nggak boleh terima sumbangan yatim, nggak boleh. Jadi panitia pengumpulan dana yatim ini tidak boleh menyalurkan dana yatim kepada anak yang sudah balik. Kalau itu kan berarti cuma sedikit yang dapat. Sementara anak ada udah perempuan udah SMP, udah balik, udah haid, tapi dia orang yang membutuhkan, mungkin udah nggak punya ayah. Ini juga tidak kalah butuh bantuan. Makanya diganti, jangan cuma yatim, tapi yatim dan du'afa, ya. Ada du'afanya, sehingga dana yang terkumpul boleh diberikan kepada yang sudah bukan yatim, diberikan yang sudah balik, asal dia memang termasuk golongan du'afa, orang-orang yang memang berhak menerima sumbangan. Cuman memang begini, ini harus dikelola dengan hati-hati. Ya, hati-hati, ini dana amanah. Pertama, hati-hati jangan ada misalnya sebagian pengurus mengambil dana lebih untuk kepentingan pribadi, nggak boleh. Sekedar untuk operasional boleh. Misalnya hari ini ada petugas yang keliling ngambilin kaleng, terus dia aus atau lewat jam makan dia harus makan di warteg, ini boleh ngambil dana yatim, boleh, ya. Yang aus boleh, yang nggak boleh buat kawin lagi, ya.
Jadi nggak salah. Pengurus anak yatim ketika rapatnya untuk urusan yatim, boleh beli gorengannya ngambil dana yatim, bikin kopi boleh pakai dana yatim. Sebatas itu. Yang tidak boleh itu kalau berlebihan. Misalnya pengurus jalan-jalan ke Bali pakai dana yatim, ya, itu haram, nggak boleh. Kecuali memang momennya ini lagi ngajak jalan-jalan anak yatim kemana, ke puncak, pengurusnya ngikut gratis, boleh, ya. Ya tapi jangan keluarganya diajak semua, emaknya, istrinya, adiknya ngikut semua gratis, kan nggak boleh itu. Sekedar pengurus ngikut pengurusnya aja, istri ngikut bayar, ya, mertua ikut bayar. Ini karena lagi programnya mau nyenengin anak yatim, diajak jalan-jalan, maka pengurus boleh ngikut gratis dan itu halal, ya. Jadi yang menjalankan amanah boleh, jangan berlebihan. Itu satu yang harus ada. Nomor dua, ini biasanya rentan terjadi kesalahpahaman, ini harus hati-hati. Mungkin nanti ada orang yang boleh pengurus berdasarkan musyawarah dengan masyarakat setempat, RT-nya mungkin gitu ya, dianggap ini sudah mampu misalnya, akhirnya nggak dapat santunan. Ternyata menurut yang bersangkutan, kok saya nggak dapat, si Anu dapat. Ini harus hati-hati. Bagaimana yang musyawarahin aja, ya, artinya nanti bikin kriteria siapa yang disebut du'afa. Kalau yatim jelas, yang disebut yatim anak yang tinggal bapaknya dan belum balik, itu yatim. Yang nggak punya bapak, bapaknya meninggal, ya, bukan pencerai ya. Kalau pencerai bukan yatim, ya. Kalau bapaknya nggak cerai, cuman kabur kawin lagi, itu bukan yatim, ya. Yatim itu yang bapaknya meninggal. Maksud saya apa saya sampaikan ini, biar tidak salah sasaran. Karena banyak di mana saya lihat santunan yatim, gitu, nggak ada du'afa. Sementara yang dikasih kadang-kadang anak sudah SMA, lah SMA kan sudah balik itu bukan yatim. Berarti pengurusnya itu nggak sadar karena mungkin nggak ada ilmunya, nggak pernah konsultasi, ya. Dia nggak tahu bahwa anak yang sudah balik itu bukan anak yatim. Kalau yang balik disebut yatim, ya saya juga yatim piatu saya. Ya, emak nggak punya, bapak nggak punya, mertua juga nggak ada, udah meninggal semua. Ya, jadi nggak semua yang nggak punya ayah itu lalu yatim, nggak. Lihat umurnya. Ya, itu nanti kalau ulang jelas silakan tanya. Malam ini sengaja nggak baca fikih, saya baca tentang keutamaan atau tentang yang berkaitan dengan anak yatim. Babul ihsan ilal yatim. Bab tentang berbuat baik kepada anak yatim. An Abil Warqa qala sami'tu Abdullah ibni Abi Aufa yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, man masaha ala ra'si yatimin, barang siapa mengusap kepala anak yatim rahmatan, karena sayang. Ngusapnya karena sayang kepada siapa? Ya kepada yatim, bukan kepada emaknya. Orang ngusap kepala anak yatim, ngusapnya karena kasihan, karena sayang. Kataballahu lahu bikulli sya'ratin marat alaihi yaduhu hasanah. Setiap helai rambut yang tersentuh oleh tangan, misalnya gini, kepala yatim diusap, setiap helai rambut yang tersentuh oleh usapan tangan, Allah kasih pahala satu kebaikan. Artinya apa? Kalau rambut yang tersentuh ada 1000 helai, maka saat itu dia dapat 1000 pahala. Wa maha anhu bikulli syaratin sayyi'ah, dan Allah menghapus setiap satu helai rambut satu dosa. Jadi berarti kalau 1000 rambut yang tersentuh, orang yang usap dapat 1000 pahala dan dihapus 1000 dosa. Wa rafa'alahu bikulli syaratin darajah, dan Allah angkat derajatnya setinggi rambut yang disentuh. Yang tadi kalau dia disentuh 1000, ya derajatnya naik 1000.
Ini secara literal maksudnya ngusap ya. Tapi yang bagus jangan ngusap tangan kosong, ada merah-merah di atasnya. Gitu lah. Kalau cuma kosong udah kasih anak yatim ngapain pusing gua nggak mau. Ya, artinya karena niatnya nyenengin, kalau bisa ya jangan tangan kok. Sambil ngusap itu sambil ada merah-merahnya gitu lewat. Kalau ngusap doang anak yatimnya puyeng lama-lama semuanya ngusap. Nggak ada yang bagi duit. Ya. Ya memang sih ngusap saja, asal dasarnya memang ngeliat anak yatim kesian terus dilus kepalanya, itu memang udah berpahala. Tapi lebih berpahala lagi kalau ngusapnya sambil ngepelin gitu ya. Minimal yang biru lah, kalau yang nggak merah, biru tapi 3. Wa'an Abi Darda, diriwayatkan dari Abi Darda radhiyallahu anhu, anna rajulan, sesungguhnya ada seorang laki-laki ja'a ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi, fasyaka ilaihi qaswatal qalbi, lalu mengadukan tentang kerasnya hati. Ya, tidak ada laki-laki ngadu, ya Rasul, kenapa ya hati saya keras? Hati keras itu gimana? Hati keras itu hati yang susah menerima nasihat. Hati keras itu hati yang nggak pernah iba melihat orang lain susah. Hati yang keras itu hati yang susah untuk khusyuk diajak sholat. Hati yang keras itu hati yang susah menangis. Jadi susah mau berdoa sambil nangis itu susah karena kerasnya hati. Termasuk hati yang keras itu tandanya sering ngaji tapi akhlak nggak berubah. Ya, sering ngaji tapi ibadahnya nggak bertambah, sedekahnya pun nggak bertambah. Artinya apa? Antara setelah ngaji dan sebelum ngaji sama. Itu hati keras. Ya yang tahu kita. Ya. Kalau ngaji seperti ini kita nggak perlu ngelirik tetangga. Ya, tuh dengerin tuh. Ya itu sama, itu yang keras juga namanya. Kalau ngaji begini lihat diri kita, ya Allah berarti saya yang keras ini. Ya, saya susah melihat orang lain susah, ikut susah. Ya. Jadi kalau ada orang rajin ngaji, bahkan mungkin di mobil kalau dia setel radionya radio yang ngaji, kaset-kasetnya mungkin CD-nya pengajian, tapi akhlaknya nggak berubah. Sama yang tua nggak hormat, sama yang muda nggak sayang, sama fakir miskin nggak ada iba-ibanya. Ya, ini jangan-jangan hatinya keras. Nah, hati keras itu ya hati yang kotor. Hatinya kotor. Kata Imam Ghazali, hati kotor itu seperti cermin yang kotor. Maksudnya apa? Cermin itu kalau kotor, di senter, disorot pakai senter, itu sekelilingnya tetap gelap. Jadi tidak memantulkan apa-apa. Hati yang kotor, kalau kena sinar cahaya Quran dan hadis, dengar tausiah, dengar hadis, dengar Quran, karena hati kotor, ini nggak memantulkan cahaya apa-apa. Beda kalau cermin yang bersih kita sorot pakai senter, maka sekelilingnya ikut jadi terang. Hati yang bersih kena sinar Quran, sinar hadis, cahaya tausiah, karena hati bersih dia akan mantul kemana? Mantul ke tangan, tangannya jadi baik. Mantul ke mulut, mulutnya jadi baik. Mantul ke kaki, kakinya hanya jalan ke tempat yang baik. Mantul ke kuping, mantul ke kuping, kupingnya hanya mendengarkan yang baik. Ya. Jadi hati ibarat cermin seperti itu. Ya. Jadi kalau kotor menjadi keras, ya. Ini seorang lagi ngadu, ya Rasulullah hati saya keras. Bagaimana ini cara menghilangkan, cara melunakkan hati? Lalu faqala lahu Nabi, lalu Nabi SAW menjawab, in sarraka an yalina qalbuka famsah bira'sil yatim wa at'imhu. Kalau pengen hatimu lunak, usaplah kepala anak yatim, tapi ada tambahan wa at'imhu, kasih makan. Bahkan ini tadi saya gabungkan dengan yang pertama tadi ya. Jangan cuma ngusap doang ya.
pengen hati lunak, sering-sering ngusap kepala anak yatim tapi sambil dikasih makanan, kasih duit gitu ya. Itu kalau pengen hati lunak. Artinya apa? Orang yang sering-sering melakukan itu insya Allah hatinya jadi bersih. Hati yang bersih tadi dinasihatin orang karena bersih. Dinasihatin orang itu nasihat diterima sebagai nasihat, lalu berterima kasih. Kan ada orang kita ingatkan, kita nasihati, bukan terima kasih, malah marah. Ah lu sok suci lu. Berarti hatinya kotor. Kenapa nasihat nampak seperti omelan? Cerita kemana-mana kudu omelin katanya. Padahal nggak ada yang ngomelin, cuma diingetin. Ada kan orang diingetin tapi nerimanya diomelin, hatinya kotor. Makanya ada salah satu doa, arinal haqqo warzuqna. Ya Allah yang benar, tunjukkan sebagai sesuatu yang benar. Kalau memang nasihat, ya Allah tunjukkan itu nasihat, bukan nasihat tapi nampaknya omelan. Ya. Wa arinal batilan warzuqna jatinaba. Ya Allah tunjukkan yang batil, nampak sesuatu yang batil. Jangan sampai sesuatu batil tapi nampaknya kebenaran sehingga dia tertipu ngikut, padahal itu apalagi sekarang akhir zaman ini banyak aliran sesat. Kalau nggak pinter-pinter berdoa, nggak rajin-rajin berdoa, bisa-bisa yang sebenarnya sesat itu nampak di mata kita seolah-olah dia yang benar. Kan sekarang ini banyak ini. Oh berarti kiai-kiai dulu tuh salah semua ini. Yang benar ini yang baru, ini yang baru. Akhirnya bid'ah sana, bid'ah sini. Kopar kafir, kafir sana, kafir sini. Kenapa? Ya tadi mungkin dia melihat kebenaran, bukan melihat kebenaran, melihat sebagai kesalahan. Sebaliknya ketika melihat kebatilan, yang nampak sebagai kebenaran. Ini juga berangkat dari hati yang kotor, ya, hati yang kotor. Maka pengen bersih hatinya, pengen lunak hatinya, usap anak yatim, wa'atimu, kasih makan. Apalagi begini, gimana biar kita ringan ngasih makan? Sering saya sampaikan, ketika kita ngasih orang, taruhlah kita di rumah ada tamu, kita suguh, jangan merasa yang dimakan tamu itu rezeki kita, salah. Ya. Kata Nabi, seseorang gak akan mati sebelum jatah rizkinya habis. Lan tamutan nafsun hatta tastakmila rizqah. Jadi kalau orang dapat rizki, saya ini mulai lahir sampai mati jatah rizki saya 10 miliar misalnya, ya, maka saya nggak akan mati sebelum ngabisin 10 miliar. 10 miliar rizki itu apa? Rizki itu mayun tafa'ubi. Rizki itu yang sudah dipakai itu rizki. Di kantong saya ada duit misalnya 100.000. Betul ini duit saya, tapi belum tentu rizki saya. Kalau ini saya makan nanti berarti memang rizki saya dan jatah saya mulai berkurang. Tapi kalau yang di kantong saya saksi anak yatim, berarti memang ini rizkinya anak, jatah saya nggak berkurang. Maka yakin kalau kita memberi makan orang, lalu dimakan, sebenarnya dia sedang makan rizkinya sendiri, bukan rizki kita. Jatah kita nggak akan berkurang, ya, nggak akan berkurang. Sebelum ngabisin jatah kita nggak akan mati. Ya. Dulu ada seorang kiai itu hobi jamu tamu. Asal ada tamu dikasih makan. Ya, mungkin masak sendiri, mungkin beli, tapi asal ada tamu disuguh. Ya, dengan suguhan yang bagus. Kalau ada yang nanya, Kiai, kok Kiai kalau ada tamu kayaknya sibuk banget, ya, sampai segitunya, nggak seperti umumnya orang. Orang ada tamu paling kasih air putih, ya, suguhan seadanya. Ini nggak sengaja dipersiapkan, ada tamu dibeliin. Apa jawab Kiai? Bagaimana saya nggak hobi menyuguh tamu? Orang tamu itu biar saya yang ngasih makan, sebenarnya dia sedang makan rizkinya sendiri. Dia makan rizkinya sendiri, tapi yang diangkat derajat oleh Allah saya. Gimana saya nggak seneng ngasih? Ya. Kayak bapak-bapak ngasih anak yatim, yang paling bagus jangan merasa berjasa. Ketika bapak merasa berjasa, ini pertanda buruk. Ya,
Kalau bapak merasa berjasa, pertanda buruk. Kenapa buruknya? Suatu saat bisa tergoda setan lalu cerita, gua dong tiap bulan rutin ngasih yatim. Kalau itu terjadi, habis amalnya, pahalanya habis. Jadi gimana? Ketika kita ngasih harta, ngasih sumbangan kepada orang lain, kepada yatim, kita yang bagus sedang merasa alhamdulillah saya ditolongin. Uang saya kalau saya makan sendiri habis, maaf jadi kotoran, karena dibawain anak yatim nanti akan sampai di akhirat. Jadi bagaimana? Bukan kita berjasa kepada anak yatimlah yang berjasa kepada kita, nolong kita, bawain bekal kita sampai akhirat. Ya, itu kalau begitu insya Allah lupa. Bahkan kalau besok ketemu anak yatim yang agak nakal misalnya, atau emaknya, tuh anaknya saya sumbang juga, emaknya, misalnya gitu kan. Kenapa berarti? Kenapa begitu? Karena dia merasa berjasa. Harusnya nggak begitu. Begitu anak yatim berulah, ya tetap nggak marah. Kenapa nggak marah? Ada yang kok nggak marah, kan kemarin nyumbang. Enggak. Itu anak kan berjasa, bawain bekal saya, bekal akhirat. Jadi memang saya yang harus terima kasih kepada mereka. Bukan kita berharap mereka terima kasih kepada kita. Salah satu tanda amal ini diterima Allah, ya, kalau amal itu sudah kita lupakan, kita beramal dan udah lupa, tandanya diterima Allah. Tapi kalau belum lupa, Allah sudah ambil tapi belum diterima beneran, misalnya diterima taruh belum dimasukin. Kenapa? Yang beramal masih ingat. Kalau masih ingat itu masih berpotensi riya. Ini cerita nyata. Ada seseorang, dia nyumbang. Ketika nyumbang, amplopnya ditulis hamba Allah 10 juta. Diumumin di masjid. Ya kan, hari Jumat ada sumbangan masuk hamba Allah 10 juta. Nggak ada yang tahu, mah. 2 minggu kemudian dicerita sama temennya, ingat nggak 2 Jumat yang lalu ada apa? Ada kan diumumin hamba Allah 10 juta. Iya, emang kenapa? Itu saya. Tadinya benar-benar sudah ikhlas, tapi karena masih ingat belum diterima oleh Allah, makanya tadi berpotensi riya. Makanya ada annas kulluhum halka illal alimun. Manusia itu semua akan binasa, akan merugi kecuali orang-orang yang berilmu. Wal alimuna halka illal amilun. Yang berilmu pun akan binasa, akan rugi kecuali yang mau mengamalkan ilmunya. Wal amiluna halka illal mukhlisun. Yang mengamalkan ilmunya pun akan binasa kecuali yang ikhlas. Apa kalau udah ikhlas selesai? Belum. Wal mukhlisuna fi khotorin. Orang yang ikhlas pun belum aman. Kayak tadi, dia udah bener ikhlas 10 juta masukin kota amal, gak pakai nama ikhlas, gak ada yang tahu, semata-mata karena Allah. Tapi ini masih bahaya, belum aman. Kenapa? Dia masih ingat, berpotensi riya walaupun lama. Bahkan mungkin ada orang nyumbang masjid udah mungkin 10 tahun yang lalu. Tadinya aman itu 10 tahun yang lalu. Begitu ada teman itu kubah. Kubah harganya sekian. Kok tahu? Saya yang bayar kok. Udah 10 tahun habis lagi. Makanya usahakan kalau beramal jangan diingat-ingat. Kalau kita lupa, salah satu tanda orang beruntung ya, orang yang bahagia, orang yang melupakan kebaikan dan selalu ingat dosa. Ketika melakukan dosa, ingat terus. Pernah nyakitin orang, ingat terus. Tapi kita berbuat amal baik, dia lupa. Ini tanda orang baik ini, tanda selamat ini. Yang banyak kan kalau beramal baik ingat, nyakitin orang lupa. Pernah nyakitin orang lupa. Ini tandanya sakowah, itu bakal celaka orang seperti itu. Ya, tandanya orang celaka, beramal baik selalu ingat, amal buruk nggak pernah. Kenapa celaka? Ya karena beramal buruk, melakukan dosa nggak ingat. Kalau nggak ingat berarti kan nggak butuh istighfar.
Apa yang harus saya istighfarkan? Saya nggak melakukan dosa. Ya. Nah, jadi usahakan kasih makan, kasih sumbangan itu ikhlas. Caranya kayak tadi, jangan kita merasa memberi, jangan berjasa memberi, tapi ingatlah bahwa mereka anak yatim yang berjasa kepada kita. Uang kita kalau nggak kita kasih dia habis buat beli pulsa, beli rokok, beli kopi, habis jadi kotoran. Tapi karena dibawa ini anak yatim, ketemu nanti di akhirat. Jadi yang berjasa siapa? Yang punya duit apa yang bawain duit? Yang bawain. Berarti mulai hari ini harus rubah mindsetnya, ya. Cara berpikir kita rubah. Setiap kita ngasih suguhan orang di rumah, tamu kita suguhin, jangan merasa berjasa. Rezeki kita bagi, bukan. Yang dimakan tamu tetap rezekinya jatah kita nggak akan pernah berkurang. Jadi kalau 4 bulan dalam kandungan itu kan ditulis, ini bakal ngabisin rezeki berapa, ditulis. Nah, yang ditulis itu kalau belum habis orang nggak akan mati. Makanya ada orang kecelakaan, mobilnya gepeng, orangnya masih hidup, walaupun cacat, kakinya patah, cacat, tapi hidup. Kenapa masih hidup? Jatah rezekinya belum. Tapi kalau orang jatahnya habis, kemarin ada di Madura itu, lagi ceramah biasa berapi-api, atau diam sebentar mic-nya jatuh, orang jatuh meninggal. Berarti ketika ceramah itu jatah oksigennya habis, ya kan? Jatah oksigen habis, nggak bisa napas, mati. Bagus, ya habisnya nggak nunggu kecelakaan. Jadi urusannya tadi kalau jatahnya habis, biar kecelakaan, mobilnya gepeng, tetap hidup, jatahnya belum. Kalau jatahnya udah habis, biarpun nggak kecelakaan, mati juga. Ini bapak-bapak kita semua nggak tahu jangan pulang dari sini, pulang di depan tuplek. Karena habis jatahnya, oksigen dari Allah jatahnya udah habis. Ya, itu cara beramal. Ya, jangan pernah merasa berjasa, tapi kita justru merasa orang yang kita beri itulah yang berjasa kepada kita karena membawakan rezeki kita menjadi bekal akhirat. Dah, saya baca dikit lagi. Kasihan anak-anak kecilnya. Wa ruwiya an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas. Fi qoulihi ta'ala, tentang firman Allah Ta'ala, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Ibnu Abbas ingin menafsirkan wa yaslawna sa'ira. Artinya apa? Orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan cara zalim, yang nggak boleh dengan cara kalau sewajarnya boleh, ya. Zalim itu lawan katanya proporsional, adil itu proporsional. Jadi kalau ada orang makan harta yatim tapi sewajarnya, pengurus sekedar buat rapat beli gorengan, kopi, boleh. Pengurus narik-narik ngambilin kaleng itu lalu haus beli minuman di jalan pakai uang itu boleh, ya. Beli kopi boleh, tapi jangan di Starbucks, ya, kemahalan. Orang-orang yang makan harta anak yatim secara zalim itu sebenarnya sedang memakan api di dalam perutnya. Jadi makan harta anak yatim itu sebenarnya dia sedang memasukkan api ke dalam perut. Wa yaslawna sa'ira. Artinya apa? Ayadkhuluna fil akhirah annar. Dan dia nanti di akhirat akan masuk ke dalam api neraka. Wa yuqalu, dan dikatakan tuba lil bait alladzi fil yatim wa wailun lil bait alladzi fil yatim. Beruntunglah rumah yang di dalamnya ada anak. Artinya apa? Rumah yang di dalamnya ada anak yatim bisa beruntung, tapi juga wailun. Bisa juga rumah yang di dalamnya ada anak yatim itu menjadi musibah. Artinya orang yang punya rumah jadi musibah bagi yang punya rumah. Maknanya apa? Anak yatim yang di rumah itu yang menentukan. Kalau ada anak yatim di rumah itu lalu disia-siakan, disengsarakan. Anak yatim tadinya punya warisan banyak, dijualin sama omnya, sama ada kayak yang gitu. Ada orang meninggal punya anak yatim,
hartanya banyak sebenarnya, tapi ini almarhum punya adik, punya kakak, serakah, dijual-jualin, padahal punya anak ya yatim. Hanya karena alasannya ntar dimakan ibunya, lah ibunya kan memang istrinya, kenapa nggak boleh, gitu kan? Orang seperti itu termasuk berarti memasukkan api neraka ke dalam perut. Nah, rumah yang di dalamnya ada anak yatim ini bisa menyebabkan, misalnya gitu, saya merawat anak yatim di rumah saya. Ini anak yatim bisa membawa keberuntungan buat saya, tapi juga bisa membawa musibah buat saya, tergantung bagaimana saya memperlakukan anak yatim. Kalau anak yatim kita rawat dengan benar, dengan baik, kita senengin seperti anak kita sendiri, insya Allah keberkahan Allah akan turun. Tapi sebaliknya kalau anak yatim ngakunya mau merawat anak yatim, tapi di rumah kayak pembantu, nggak diperlakukan seperti anak, nggak. Kamarnya pun sekelas kamar pembantu, beda dengan kamar anak-anaknya. Pakaian yang diberikan pakaian juga pakaian sekelas pembantu, disuruh ngepel apa. Padahal ngakunya mau merawat anak. Hati-hati ini yang seperti ini. Berarti dia tidak memperlakukan sebagai bentuk kasih sayang kepada anak yatim. Kalau kita siap ya ngadopsi anak yatim, perlakukan seperti anak sendiri, ya seperti anak sendiri. Kalau salah ya diingatkan karena itu anak sendiri. Kalau perlu jewerlah sewajarnya karena itu anak sendiri. Ya. Kalau sampai melihara anak yatim dapat ditelantarkan, siap-siap menerima musibah dari Allah SWT. Jadi sebenarnya Pak, yatim itu tergantung ya. Bisa membawa musibah tapi juga bisa membawa berkah. Tergantung kita. Nabi bersabda, ana wa kafil yatim hakadha fil jannah. Kata Nabi, nanti di surga saya sama orang yang memelihara anak yatim itu begini. Artinya apa? Dekat. Ya, surganya orang yang menanggung anak yatim itu dekat dengan surganya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali itu ya sedikit mudah-mudahan menjadi penyemangat kepada para donatur untuk lebih meningkatkan amalnya. Ingat yang diberikan kepada yatim nggak ngurangi jatah rezeki kita. Jatah yang harus kita habiskan tetap kita yang menghabiskan. Ya. Memang lewat kita mungkin rezekinya anak yatim, tapi itu rezekinya sendiri. Juga saya ingatkan kepada para anak yatim, para orang tua, tolong doakan ya. Doakan para donatur. Kalau habis sholat, setelah habis sholat doakan para donatur mudah-mudahan rezekinya lancar. Kalau rezekinya lancar, insya Allah nanti juga sedekahnya lancar. Jadi sama-sama enak ya. Karena salah satu doa itu yang mustajab doaul fuqara. Doa yang mustajab salah satunya doanya orang fakir ya. Hati-hati kalau orang fakir doain jelek, misalnya monyet lu jadi monyet beneran. Tapi kalau doanya begitu, ya Allah, orang-orang kalau nggak tahu namanya nggak usah sebut namanya ya anak-anak. Ya Allah, itu dermawan donatur yang nyumbang dana yatim, ya Allah berikan kesehatannya lahir batin misalnya, berikan rezekinya yang melimpah. Doakan ya, kalau dia semuanya ini yang donaturnya ini rezekinya lancar, insya Allah sumbangannya juga semakin lancar. Anak yatim mungkin nggak hanya diajak jalan-jalan ke puncak, diajak jalan-jalan ke Mekah. Kok ada yang amin anak-anak? Nggak pengen ke Mekah? Pengen nggak? Amin ya. Doakan benar, ini serius ini ya. Doakan. Kalau kalian mendoakan tandanya kalian orang baik, kalian orang yang tahu berterima kasih ya. Doakan dan doakan. Mudah-mudahan yang nyumbang dan yang sumbang sama-sama nanti sama-sama ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para donatur selalu diberikan kemudahan-kemudahan Allah Subhanahu wa taala. Juga anak yatimnya juga tumbuh menjadi anak yang soleh-soleha, anak yang tahu berterima kasih, anak yang tahu membalas jasa. Itu aja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.